Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait Project Based Learning Audit Kepatuhan UPTSI, yaitu prosedur pengembangan dan perawatan sistem informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, Nyimas Gesti Dewianti, Wian Sri Syamauli, Mice Melinda Atmanegara, Sinta Ramadhani, Sarah Veronica Putri, dan Muhammad Hafiz Bahrim. Kami dari jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial semester 4 dari Politeknik Negeri Batam. Struktur organisasi unit pelaksanaan teknis sistem informasi atau UPTSI. Dari kepala unit, divisi jaringan, divisi sistem informasi, divisi perangkat TIK, dan tata usaha. Peraturan dan tata tertib UPTSI. Semua peraturan dan tata tertib UPTSI mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Manajemen Politeknik Negeri Batam. Yang pertama, karyawan mengenakan pakaian rapi dan tidak menggunakan kaos. Yang kedua, kebebasan oleh karyawan untuk memilih jam kerja, baik itu jam masuk maupun jam pulang. Yang ketiga, keterlambatan 15 menit masuk kerja akan mendapatkan potongan gaji. Yang keempat, keterdahuluan pulang kerja akan mendapatkan potongan gaji. Yang kelima, karyawan diizinkan mengambil cuti jika hak cuti kewajiban menyerahkan form cuti 1 hari sebelum mengambil cuti. Yang keenam, kewajiban menyerahkan form sakit maupun surat MC dari dokter 1 hari setelah sakit. Audit kepatuhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai apa itu definisi dari audit, apa itu definisi dari audit kepatuhan, dan apa itu definisi dari internal counter questionnaire atau disebut dengan ICQ. Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang digunakan untuk melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Orang yang melakukan tugas audit dalam perusahaan atau organisasi disebut dengan auditor. Kemudian, audit kepatuhan merupakan suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan mekanisme-mekanisme, kebijakan-kebijakan, atau peraturan yang telah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan audit kepatuhan sudah tentu memiliki apakah klien telah mengikuti prosedur, tata cara, dan peraturan yang dirancang oleh otoritas yang lebih tinggi. Kemudian apa itu ICQ? Adalah daftar pertanyaan untuk mendeteksi kekuatan atau kelemahan sistem pengendalian yang diteliti. ICQ disusun oleh auditor untuk dijawab oleh pejabat auditan atau dijawab sendiri oleh auditor berdasarkan hasil observasi, analisis, dan pengujian dokumen. Pertanyaan dalam ICQ harus disusun sedemikian rupa sehingga hanya boleh dijawab dengan iya atau tidak. Program audit kepatuhan. Standar auditing yang berlaku umum menyatakan bahwa ketika merencanakan audit, sifat, ruang lingkup, dan waktu pekerjaan yang akan dilakukan oleh auditor harus dipertimbangkan dan rencana audit harus dikembangkan untuk setiap audit. Rencana audit adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang menentukan bagaimana melakukan audit. Adapun tujuan program audit yang pertama sebagai acuan pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksana tugas audit. Yang kedua, sebagai pedoman spesifik dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, sebagai sarana perbandingan data yang dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, sebagai alat untuk mengontrol dan mencatat pelaksanaan yang tepat dari pekerjaan audit untuk meninjau pekerjaan audit. Yang kelima, sebagai bukti audit yang mendukung pendapat auditor. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor sebagai dasar laporan audit untuk menutup serangkaian temuan. Nah, bukti audit ini digunakan untuk menentukan apakah informasi yang dikendalikan dijelaskan menurut kriteria tertentu.
Ada berbagai bentuk bukti seperti kesaksian lisan pihak yang diaudit, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, dan ada pula data elektronik dan data lain tentang transaksi. Lalu selanjutnya ada sistem informasi. Sistem ini merupakan kombinasi antara manusia, teknologi informasi, dan proses sistematis. Sistem informasi dapat diartikan sebagai sistem yang mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menyampaikannya. Tujuan sistem informasi ini untuk menciptakan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pada bagian tabel ACQ terdapat 15 pertanyaan yang diberikan kepada pihak UPTSI. Dari ke-15 pertanyaan tersebut, kami mendapatkan 14 jawaban ya dan 1 jawaban tidak. Pada tabulasi ACQ, setelah dipresentasikan mendapatkan 93%, jadi berdasarkan hasil kuesioner, kesimpulan sementara dari tingkat kepatuhan pegawai UPTSI Polri Batam terhadap prosedur terkait SI pengembangan dan perawatan adalah sangat baik. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian ini dilakukan untuk menilai keefektivitasan dari kebijakan ataupun prosedur pengendalian untuk mendeteksi ataupun mencegah terjadinya kesalahan dalam penyajian. Nah, baiklah, pengujian pengendalian yang pertama itu ada pengecekan data, masukan ataupun saran, laporan kesalahan dan keluhan sistem informasi tahun 2019 dan 2020. Jadi pada pengujian pengendalian yang pertama ini dilakukan pengecekan data. Lihat apakah data dari masukan ataupun saran, laporan kesalahan dan keluhan pada tahun tersebut ada nggak data yang kurang ataupun adanya kesalahan dalam pelaporan data gitu. Jadi dilihat, dicek apakah data sudah lengkap ataupun data sudah benar apa atau masih ada yang salah. Lalu untuk pengujian pengendalian yang kedua itu pengujian data hasil tidak lanjut tahun 2020 yang dikerjakan oleh UPTSI. Jadi untuk pengujian pengendalian kedua ini diuji datanya, data hasil tidak lanjut yang dilakukan pada UPTSI, apakah datanya sudah benar ataupun masih ada kesalahan dalam pelaporan hasil tidak lanjut tersebut. Lalu untuk pengujian pengendalian yang ketiga itu ada pengecekan borang BO 3334 terkait data perbaikan dan perubahan oleh pihak luar Polri Batam pengembang tahun 2020. Jadi pada pengujian pengendalian ketiga ini akan dilakukan pengecekan surat borang borang 34 terkait data perbaikan dan perubahan. Jadi apakah dari UPTSI itu ada melakukan perbaikan data ataupun perubahan sistem dari pihak luar ataupun pihak pengembang pada tahun 2020. Lalu untuk pengujian pengendalian keempat itu ada pengecekan update borang analisis informasi yakni borang 3332 V2 tahun 2019 dan 2020. Jadi untuk pengujian pengendalian yang keempat ini dilakukan pengecekan dari update borang. Apakah borang analisis informasi itu ada updateannya atau tidak. Lalu untuk pengujian pengendalian yang nomor 5 itu ada pengecekan update borang arsitektur sistem informasi yaitu borang 3331 V1 2019 dan 2020. Untuk pengujian pengendalian kelima ini akan dilakukan pengecekan kembali terhadap update borang arsitektur yang mana di dalam borang 31. Apakah pada tahun 2019 dan 2020 ada update borang arsitektur sistem informasi. Selanjutnya adalah temuan. Berdasarkan pengujian bukti audit kepatuhan yang dilakukan oleh tim auditor dan hasil wawancara secara langsung terhadap pihak UPTSI, bahwa UPTSI berpedoman pada prosedur nomor PR 333 V6, prosedur sistem informasi. Maka ada beberapa temuan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada unit UPTSI, segala masukan ataupun saran dapat dikirim oleh pengguna Sivitas Akademika melalui form online kuesioner yang selalu diupdate oleh pihak UPTSI setiap awal semester serta direkap dalam borang BO 3352, bukan melalui helpdesk SI.
Helpdesk SI hanya dilakukan dalam hal laporan kesalahan dan keluhan oleh pengguna ataupun user. Sehingga UPTSI tidak melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan masukan ataupun saran melalui Helpdesk SI. Yang kedua, UPTSI tidak melakukan review terhadap masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI, melainkan melalui Google Form Questionnaire. Hasil temuan yang ketiga yaitu berdasarkan semua data, masukan atau saran, laporan kesalahan, keluhan SI yang dikirim melalui Helpdesk SI itu telah diidentifikasi kebutuhannya dan telah direview dan ditindaklanjuti oleh pihak UPTSI. Namun semua sampel yang didapatkan tidak ada bukti notulen atau absensi terkait hasil reviewnya. Dan khusus data-data pada tahun 2020, meski hasil tindak lanjut dari laporan yang masuk telah berfungsi, tetapi tidak terdapat berita acara hasil pengujiannya. Dan yang keempat itu ada UPTSI tidak menindaklanjuti semua masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI, melainkan melalui Google Form Questionnaire. Dan yang kelima, tidak terdapat bukti hasil tindak lanjut terhadap masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI, melainkan melalui Google Form Questionnaire. Dan yang keenam, tidak didapatkan data atas perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak luar Poli Batam atau pengembang. Maka juga tidak dapat dibuktikan bahwa pihak UPTSI ini melakukan monitoring atas perbaikan atau perubahan yang dari pihak luar tersebut. Nah, yang ketujuh, borang BO3334 hanya dipakai oleh UPTSI ketika terdapat pembelian software atau perangkat lunak dari pihak luar, sehingga pihak UPTSI tidak mengisi borang BO334 tersebut atas serah terima pekerjaan dari hasil perbaikan dan perubahan oleh pihak pengembang tersebut. Dan update borang untuk tahun 2020 tidak ada atas perbaikan atau perubahan yang telah diselesaikan oleh pihak pengembang dan telah melalui uji fungsi, tidak mengisi bukti serah terima pekerjaannya, yakni dengan mengisi borang 334. Dan yang kedelapan, tim auditor tidak mendapatkan bukti sampel atas BO3334 tahun 2020, sehingga tidak ada pemenuhan atas indikator kelengkapan dokumen tersebut. Dan yang kesembilan, pada borang BO331 ditemukan ketidaklengkapan data, bahwa terdapat dua bukti ditemukan belum lengkap pada bagian tanda tangan kepala UPTSI, dan semua sampel tidak terdapat nama teknisi yang melakukan update serta nama kepala UPTSI tersebut. Sekian. Pada kertas kerja kelima, yaitu uji kelengkapan data laporan saran atau masukan SI tahun 2019, untuk catatan pemeriksaan, tidak adanya sampel yang menjadi bukti atas masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI, melainkan pihak UPTSI mengajukan kuesioner melalui Google Form untuk menampung masukan atau saran yang diupdate oleh UPTSI setiap semesternya. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sampel yang menjadi bukti atas masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI. Pada kertas kerja ke-6, yaitu uji kelengkapan data laporan kesalahan SI tahun 2020, untuk catatan pemeriksaan terdapat 10 sampel data laporan kesalahan tahun 2020 yang diambil dari hasil screenshot Helpdesk SI. Nah, dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa dari 10 sampel, semua telah diidentifikasi, direview, dan ditindaklanjuti oleh pihak UPTSI. Akan tetapi, pihak UPTSI tidak memiliki bukti notulen dan absensi terkait hasil review, karena UPTSI tidak mengadakan rapat khusus untuk membahas tindak lanjut dari setiap laporan kesalahan yang dikirim melalui Helpdesk SI. Kertas kerja prosedur 7, yaitu berisi tentang uji kelengkapan data hasil tindak lanjut tahun 2019 atas data laporan keluhan SI, di mana terdapat catatan pemeriksaan yaitu 10 sampel data laporan tahun 2019 yang diambil dari screenshot melalui Helpdesk SI. Jadi kesimpulannya, dari 10 sampel tersebut semua telah diidentifikasi, direview, dan ditindaklanjuti. Akan tetapi pihak UPTSI tidak memiliki bukti notulen dan absensi terkait hasil
review laporan yang masuk ke Helpdesk SI, karena UPTSI tidak mengadakan rapat khusus untuk membahas tindak lanjut dari setiap laporan yang dikirim melalui Helpdesk SI. Laporan keluhan tersebut ditindaklanjuti langsung oleh masing-masing divisi di UPTSI. Selanjutnya, kertas kerja prosedur 8, yaitu berisi uji kelengkapan data hasil tindak lanjut tahun 2020 atas data laporan masukan atau saran SI, di mana pada catatan pemeriksaan tidak adanya sampel yang menjadi bukti atas masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI, melainkan pihak UPTSI mengajukan kuesioner melalui Google Form untuk menampung masukan dan saran yang diupdate untuk pihak UPTSI setiap semester. Jadi kesimpulannya, tidak adanya sampel yang menjadi bukti atas masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI. UPTSI juga tidak memiliki bukti notulen dan absensi terkait hasil review laporan masukan atau saran yang masuk ke Helpdesk SI, karena UPTSI tidak mengadakan rapat khusus untuk membahas tindak lanjut dari setiap laporan tersebut yang dikirim melalui Helpdesk SI. Laporan, masukan atau saran tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing divisi di UPTSI. Kertas kerja prosedur 9 berisi mengenai data laporan kesalahan tahun 2020. Adapun catatan pemeriksaannya, 10 sampel data laporan kesalahan tahun 2020 diambil dari hasil screenshot melalui Helpdesk SI. Kesimpulannya, dari 10 sampel tersebut semua telah diidentifikasi, direview, dan ditindaklanjuti oleh UPTSI. Akan tetapi, pihak UPTSI tidak memiliki bukti notulen dan absensi terkait hasil review laporan kesalahan yang masuk ke Helpdesk SI, karena UPTSI tidak mengadakan rapat khusus untuk membahas tindak lanjut dari setiap laporan yang dikirim melalui Helpdesk SI. Laporan kesalahan tersebut ditindaklanjuti langsung oleh masing-masing divisi di UPTSI. Kertas kerja prosedur 10 berisi mengenai data laporan keluhan tahun 2020. Adapun catatan pemeriksaannya, 10 sampel data laporan keluhan tahun 2020 diambil dari rekapan Helpdesk SI. Kesimpulannya, dari 10 sampel tersebut semua telah diidentifikasi, direview, dan ditindaklanjuti oleh UPTSI. Akan tetapi, pihak UPTSI tidak memiliki bukti notulen dan absensi terkait hasil review laporan yang masuk ke Helpdesk SI, karena UPTSI tidak mengadakan rapat khusus untuk membahas tindak lanjut dari setiap laporan yang dikirim melalui Helpdesk SI. Laporan keluhan tersebut ditindaklanjuti langsung oleh masing-masing divisi di UPTSI. Di sini saya akan menjelaskan kertas kerja ke-15 dan 16. Kertas kerja ke-15 ini tentang data hasil masukan atau saran tahun 2020. Nah, di catatan pemeriksaan tidak adanya sampel atas masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI, melainkan pihak UPTSI ini mengajukan kuesioner kepada para user melalui Google Form untuk menampung masukan atau saran yang diupdate setiap semesternya. Kesimpulan yang didapat, tidak adanya sampel yang menjadi bukti atas masukan atau saran yang dikirim melalui Helpdesk SI. Pihak UPTSI hanya menerima laporan kesalahan dan laporan keluhan melalui Helpdesk SI. Sedangkan untuk melihat hasil rekapan saran atau masukan beserta tindak lanjutnya dilihat melalui borang 3352. Nah, sekarang kertas kerja yang ke-16 yaitu data hasil tindak lanjut laporan kesalahan tahun 2020. Nah, di sini catatan pemeriksaannya ada 10 sampel data hasil tindak lanjut tahun 2020 yang diambil dari hasil screenshot melalui Helpdesk SI. Nah, kesimpulan yang diambil dari 10 sampel tersebut semua telah ditindaklanjuti dan berfungsi dengan baik. Akan tetapi pihak UPTSI tidak memiliki sampel berita acara atas hasil pengujiannya. Selanjutnya kertas kerja 17, yaitu mengenai data hasil tindak lanjut laporan keluhan sistem informasi pada tahun 2020. Nah, untuk catatan pemeriksaannya,
itu 10 sampel data hasil tidak lanjut laporan keluhan sistem informasi pada tahun 2020 yang diambil dari hasil screenshot melalui Helpdesk SI. Untuk kesimpulannya sendiri, itu dari 10 sampel tersebut, semua telah ditindaklanjuti dan berfungsi dengan baik. Namun, pihak UPTSI tidak memiliki sampel berita acara atas hasil pengujiannya. Nah, selanjutnya untuk kertas kerja 22 itu mengenai data perbaikan ataupun perubahan yang dilakukan oleh pihak luar Poli Batam pada tahun 2020. Nah, untuk catatan pemeriksaannya, tidak adanya sampel data perbaikan ataupun perubahan yang dilakukan oleh pihak luar Poli Batam atau pihak pengembang di tahun 2020. Bukti data borang serah terima BO3334V1 digunakan oleh UPTSI untuk serah terima sistem informasi atas transaksi pembelian berupa SID dan SIM oleh pihak Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan borang tersebut paling terakhir dilakukan update oleh UPTSI pada tahun 2019. Kesimpulannya, tidak adanya sampel data perbaikan ataupun perubahan di tahun 2020 dalam hal perbaikan ataupun perubahan yang dilakukan oleh pihak luar Poli Batam atau pihak pengembang tahun 2020 untuk bukti serah terima pekerjaannya, yakni dengan mengisi borang BO3334 tidak dilakukan oleh UPTSI. Borang tersebut digunakan untuk serah terima sistem informasi atas transaksi pembelian perangkat lunak oleh pihak luar Poli Batam. Selanjutnya adalah kertas kerja nomor 26, yaitu tentang uji kelengkapan komponen pengisian borang analisis sistem informasi. Adapun catatan pemeriksaan dalam kertas kerja tersebut adalah sampel yang diambil dari borang analisis sistem informasi adalah dari BO33.3.2 V6 tahun 2019 dan 2020. Untuk bukti pendukungnya berupa 2 file arsip dari Tata Usaha UPTSI atas borang BO33.3.6V2 pada tahun 2019-2020 tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa UPTSI telah melakukan update borang analisis sistem informasi. Nah, analisis sistem informasi yang dilakukan oleh UPTSI dengan menggunakan borang tersebut, serta telah diisi dengan lengkap dan jelas mulai dari nomor, sistem informasi, dan analisis periode borang. Selanjutnya adalah kertas kerja prosedur 30 tentang uji kelengkapan komponen pengisian borang arsitektur sistem informasi. Adapun catatan pemeriksaannya yaitu sampel yang diambil dari borang tersebut yakni BO33.3.1V1 tahun 2019 dan 2020, bahwa semua data tersebut tidak terdapat nama teknisi yang melakukan update borang dan nama kepala UPTSI. Selain itu juga, hanya 1 dari 3 data yang ditandatangani oleh Kepala Unit UPTSI Poli Batam. Adapun bukti pendukungnya yaitu berupa 3 file arsip dari Tata Usaha UPTSI atas borang BO33.3.1V6 tahun 2019 dan 2020. Adapun kesimpulannya itu bahwa UPTSI telah melakukan update borang arsitektur sistem informasi dengan menggunakan borang BO33.3.1. Namun, dalam borang tersebut terdapat 2 bukti yang ditemukan belum lengkap pada bagian tanda tangan Kepala Unit UPTSI, dan semua sampel tidak terdapat nama teknisi yang melakukan update serta nama Kepala Unit UPTSI. Maka, 9 temuan yang kami dapatkan dari 15 poin internal control questionnaire, presentasi audit kepatuhan terhadap unit UPTSI Poli Batam adalah 40%, di mana untuk kesimpulan akhir, jika jawabannya 0-25% adalah sangat buruk, 25%-50% adalah cukup baik, dan 50%-75% adalah baik, serta 75% ke atas adalah kriteria sangat baik. Maka dalam hal ini, tingkat kepatuhan UPTSI Poli Batam terhadap prosedur terkait sistem informasi atas pengembangan dan perawatan adalah cukup baik.
Maka, analisis kami berdasarkan temuan yang sudah kami simpulkan sebelumnya, bahwa kami merekomendasikan agar file arsip mengenai prosedur pengembangan dan perawatan sistem informasi yang ada pada unit UPTSI, khususnya borang dan notulen rapat serta absensi, disimpan dengan sebaik-baiknya dan tersusun lebih rapi. Notulen rapat dan absensi alangkah baiknya tidak hanya berupa bukti rekaman suara visual, tetapi juga berupa bukti tertulis atau non-visual. Hal ini agar pada saat dibutuhkan untuk pelaporan dan review kepada pihak manajemen Poli Batam dapat langsung mengetahui secara non-visual isi dari rapat yang telah dilaksanakan oleh UPTSI. Kemudian, sebaiknya UPTSI telah menyesuaikan beberapa prosedur terkait pengembangan dan perawatan sistem informasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini juga terkait pada tingkat pemenuhan kelengkapan bagian otorisasi dan tanda tangan dari pihak yang berkepentingan dalam dokumen borang unit UPTSI Poli Batam. Baiklah, sekian video presentasi dari kami terhadap audit kepatuhan atas prosedur pengembangan dan perawatan sistem informasi pada unit UPTSI Poli Batam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahumma a'fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!